الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نستعبدك ونستغفرك أجدنا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وعدنا إياهم من موجبة ما في الحال وما إنك سميع الدعاء اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأولادنا مشايخنا وإخواننا وأصحابنا لمن حبنا فيك ولمن أحسننا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم وارزقنا كمال متابعة الأخبار وبعد في عين وسلام برحمتك يا أرحم الراحمين. نويت التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه نوينا مثل ما نواه أسلافنا وأجدادنا الصالحون الله يدخل نياتنا في نياتهم وأعمالنا في أعمالهم الفاتح لرسولنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب العارف بالله الحبيب أحمد بن زين الحفي ثم إلى سيما شيخنا والبدني ثم إلى سبح حاضر المقام إمام كتب الحبيب محمد بن عبد الحجاج والإمام شيخ والوسيم حفظة موسى الحبيب جواد بن شرشور ثم إلى رحمن عمر هذا المسجد سابقا ولاحقا الله فيه ثم إلى راح والدينا والديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين عامة أن الله يرحم ويرحم عليه تعالى جاد بجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Syukur alhamdulillah malam hari ini Allah subhanahu wa ta'ala mentakdirkan kita berkumpul kembali di dalam majlis rutinan di Masjid Ar-Rawdah. Mudah-mudahan kita yang hadir Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kajian kitab Risalatul Jami'ah. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Waridha 'anillahi ta'ala, dan ridho kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa a'la minas sabri darajatan. Ridho ini adalah derajatnya lebih tinggi daripada sabar. Ridho ini lebih tinggi daripada sabar. Li'anna man radiya sabar, karena sungguhnya orang yang ridho pasti dia akan sabar. Wala aksa, dan
Tidak seperti kebalikannya, orang yang sabar belum tentu dia ridho. Kalau ridho pasti sabar. Orang yang ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan ridho apapun yang ditentukan oleh Allah. Ridho apapun yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan sukhtullahi ta'ala 'alal 'abdi fi thalathati asya. Murkanya Allah terhadap hambanya itu ada di dalam 3 perkara. Murkanya Allah terhadap hamba ini ada di dalam 3 perkara. Ahaduha yuqassiru fi ma amarallah. Yang pertama adalah ketika hamba itu muqassir, sembrono di dalam menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak memperhatikan apa yang Allah perintahkan. Tidak serius di dalam apa yang Allah perintahkan. Allah perintahkan sholat, dia enggak memperhatikan sholat. Allah murka itu. Allah perintahkan puasa, dia tidak memperhatikan puasa. Allah murka. Sembrono teledor di dalam yang Allah perintahkan, maka Allah akan murka. Maka jangan sampai kita meremehkan, tidak serius di dalam menjalankan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tsani la yarda bima qasamallahu taala. Yang kedua, ketika hamba itu tidak ridho dengan apa-apa yang sudah Allah bagi. Tidak ridho dengan apa-apa yang sudah Allah bagi. Apa yang sudah Allah tentukan dia enggak ridho, enggak menerima. Maka disitulah ada murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tsalitsu ayatluba syai'an lam yajidhu fayasqat ala rabbih. Yang ketiga adalah ketika seorang hamba meminta sesuatu, mencari sesuatu, dan dia tidak mendapatkannya, kemudian dia murka kepada Allah, maka di situ Allah murka. Maka termasuk tanda ketika orang itu ridho dengan yang Allah tentukan, Allah ridho. Ketika orang itu murka, tidak ridho dengan yang Allah tentukan, maka Allah pun murka. Maka disinilah pentingnya untuk selalu ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Malam yardo bi qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwani." Siapa yang tidak ridho dengan ketentuanku, tidak sabar dengan ujianku, maka carilah Tuhan selain aku. Bagaimana? Tidak bisa. Tidak bisa kita mencari Tuhan selain Allah, mustahil. Mananya? Ya mau tidak mau harus sabar, harus menerima ketentuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ridho dengan ketentuan Allah termasuk daripada
ketaatan hati. Kemudian apakah berarti kita harus ridho dengan perbuatan maksiat yang kita kerjakan? Karena itu juga yang menentukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makna ridho dengan ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kita ridho dengan yang Allah tentukan, tapi jika itu berupa perbuatan maksiat, maka ridho dengan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah dengan kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbuat maksiat, membuat alasan takdir Allah, ketentuan Allah, itu tidak diperbolehkan. Harus kita itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita terus gak bertobat, bukan ridho dengan Allah, tapi ridho dengan setan kita dan hawa nafsu kita. Kenapa? Karena Allah tidak meridhoi perbuatan maksiat. Kemudian wa tawakkul alaihi, dan juga termasuk daripada ketaatan hati adalah tawakul alaih, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ay al-i'timadu 'ala Allah la 'ala ma siwa. Selalu bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man ahabba ayyakuna aqwan nasi falyatawakkal 'ala Allah. Kata Rasul, siapa yang ingin menjadi orang yang paling kuat, menjadi manusia yang paling kuat, hendaknya dia itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ghairi dzalika minal wajibatil qalbiyyati al-munjiyah, dan selain itu daripada perkara-perkara yang wajib al-qalbiyyah, yang sebangsa hati, al-munjiyah, yang menyelamatkan. Pembahasan dari kitab Risatul Jami'ah mengenai ketaatan hati telah selesai. Alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, malam ini adalah malam Rebo Pungkasan, ya, Pungkasan. Kemudian besok kita sudah masuk daripada bulan Rabiul Awal, bulan yang dinanti-nantikan oleh kaum muslimin yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terpenting di dalam menyambut bulan Rabiul Awal adalah al-farah, adalah senang, berbahagia dengan bulan kelahirannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mahabbah, al-farah itu semua adalah amalan hati. Amalan hati itu mulai punya nilai lebih di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana orang yang hatinya ada mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatinya ada rasa senang dengan lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang tersebut akan mendapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kisah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau Abu Lahab, paman Nabi Muhammad. Ketika Nabi Muhammad lahir, Abu Lahab ini senang. Budaknya yang bernama Thuwaibah melaporkan kepada Abu Lahab
tentang keponakannya yang lain, maka Abu Lahab senang sehingga budak tersebut Thuwaibah dimerdekakan oleh Abu Lahab, dimerdekakan sebagai ungkapan farahnya, ungkapan senangnya atas kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala tidak melupakan farahnya Abu Lahab, senangnya Abu Lahab. Lam yansa khaliquna lahu farhatahu bil Mustafa wa bidal hadithu adana. Allah Subhanahu Wa Taala tidak melupakan kegembiraan Abu Lahab dengan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat menyebutkan annal adzaba mukhaffafun fi kulli itsnaini li farhatihi biman wafana. Riwayat menyebutkan bahwa Abu Lahab itu setiap Senin adabnya diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab senang dengan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setiap Senin. Padahal Abu Lahab senangnya karena kelahiran Rasulullah, yang waktu itu Nabi SAW belum dilantik menjadi Nabi. Senang karena keponakannya lahir, tapi ternyata keponakannya ini adalah kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak melupakan senangnya Abu Lahab ini, sehingga Abu Lahab diringankan adabnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap Senin. Padahal dinas Abu Lahab itu adalah masuk neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian diteruskan hada ma'al kufri, ini adalah kafir. Fa kaifa bi farhatin min difadim tala iman. Bagaimana kalau yang senang dengan kelahiran Nabi adalah orang yang hatinya penuh dengan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana kalau yang senang adalah orang yang di hatinya penuh dengan rasa cinta kepada Allah dan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Maka para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diusahakan kita sambut dengan rasa senang, rasa mahabbah. Cuma yang betul-betul senang dalam hati, senang dengan bulan kelahiran Rasulullah SAW. Dan ulama menyebutkan wa min ta'zimihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada mengakukan Nabi Muhammad adalah al-farah bilailati wiladatihi, senang dengan malam kelahiran Nabi Muhammad, wa qiraatul maulid, dan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda termasuk cara untuk memuliakan Nabi, cara mengagungkan Nabi adalah senang dengan hari kelahiran Nabi Muhammad dan membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca maulid. Makanya meskipun nggak paham maknanya, kalau baca maulid itu niatnya untuk Nabi Muhammad, maka disitulah akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak akan sia-sia. Meskipun nggak paham artinya, tapi niat untuk Nabi Muhammad. Apapun kalau untuk Nabi Muhammad tidak akan sia-sia. Usaha apapun kalau untuk Nabi Muhammad tidak pernah sia-sia, akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kisah di zaman Nabi Ibrahim? Itu zaman Nabi Ibrahim ada kisah ketika beliau itu dibakar oleh Raja Namrud. Itu ada dua binatang. Yang pertama adalah cicak. Tahu cicak? Ini cicak ini mendekat
ke arah api Namrud. Ya tapi nggak bisa dekat betul karena memang apinya besar. Mengarahkan badannya ke arah api Namrud, dan cicak ini meniupkan mulutnya, ditiupkan. Padahal apa nilainya daripada tiupan seekor cicak ini apa? Nah, apa nilainya? Nggak akan pengaruh dengan api Namrud. Ditanya sama malaikat, ya cicak, kamu mau ngapain? Dijawab, aku mau niupkan apinya Namrud biar tambah besar. Biar tambah besar. Ini cicak ini tahu di dalam itu ada Nabi Ibrahim alaihis salam. Tahu. Kemudian yang satu adalah katak. Katak datang mengarahkan badannya ke api Namrud, menyemprotkan air dari mulutnya. Apakah bisa pengaruh? Ya bisa pengaruh. Kenapa? Karena jauh, dan air yang keluar dari mulutnya katak ini seberapa? Tapi ditanya malaikat, katak, apa yang engkau lakukan? Ya, aku memberikan air, menyemprotkan air ke api Namrud supaya mati, supaya Nabi Ibrahim selamat. Padahal nggak ada pengaruh. Tapi ternyata itu berpengaruh di dalam syariat. Bagaimana cicak meskipun tidak bisa pengaruh, tapi niatnya sudah tidak baik cicak ini. Cicak ini niatnya nggak baik, kenapa? Meniupkan api Namrud supaya tambah besar. Ini cicak tidak hormat, tidak ta'zim kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka cicak dihinakan, hukumnya boleh untuk dibunuh. Cicak itu boleh dibunuh. Tapi katak, bagaimana katak? Niatnya bagus, memuliakan Nabi Ibrahim, mengakukan Nabi Ibrahim supaya apinya padam dengan disemprotkan air dari mulutnya. Allah muliakan katak. Katak itu tidak boleh untuk dibunuh, dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Meskipun sebetulnya keduanya secara logika nggak bisa, tapi niatnya ini yang dipandang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita baca maulid, lalu kita nggak paham artinya, tapi kita baca maulid niatnya apa? Nah, kita baca maulid niatnya apa? Niatnya untuk mengagungkan Rasulullah SAW, maka niscaya niat itulah yang menjadikan kita akan mendapatkan manfaat dan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk itu kita sambut nanti malam 1 Rabiul Awal dengan semangat membaca maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin nanti muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kok Nabi itu yang diperingati adalah hari lahirnya, bukan hari wafatnya? Nabi diperingati hari lahirnya karena memang kelahiran beliau yang ditunggu-tunggu, dan wafatnya beliau adalah salah satu musibah yang paling besar bagi umat. Tidak ada perintah untuk memperingati hari musibah, tidak ada. Kelahiran Nabi yang ditunggu-tunggu. Ketika sahabat Jabir bin Abdillah al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya Rasulullah, ayu syai'in, apakah yang pertama kali Allah ciptakan? Qala ya Jabir, Nabi menjawab, innallaha khalaqa qabla asyaitur nabiyya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi menjawab,
Wahai Jabril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan yang pertama kali adalah nur nabimu, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Allah ciptakan adalah nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan riwayat yang lain disebutkan 2000 tahun sebelum Allah menciptakan Nabi Adam, Allah sudah menciptakan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah Allah menciptakan nur Nabi Muhammad, baru Allah menciptakan makhluk-makhluk. Allah ciptakan langit, arsy, bumi, dan yang lainnya. Namun Allah belum menciptakan makhluk yang namanya manusia. Setelah menciptakan makhluk setelah nur Nabi Muhammad, maka Allah Subhanahu wa taala menghabarkan kepada makhluk itu bahwa nur ini adalah akan menjadi kekasihnya, akan menjadi manusia yang paling mulia. Maka seluruh alam menanti-nanti, malaikat, kemudian arsy, langit, semua menanti-nanti ini siapa yang menjadi perwujudan nur kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Dinanti sama alam ini, karena Allah sudah berfirman, nur ini akan aku wujudkan nanti sebagai manusia yang akan menjadi kekasihku, manusia paling mulia. Begitu Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, maka mereka bertanya-tanya, apakah Nabi Adam? Qila huwa Adam. Apakah itu Nabi Adam yang menjadi perwujudan nur kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala? Qila huwa Adam. Qala Adamu bihi uniluhu a'lal marad. Ternyata bukan Nabi Adam. Nabi Adam adalah seorang nabi yang bihi, dengan sebab nurnya Nabi Muhammad, Nabi Adam diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam diangkat derajat Allah, ditempatkan di surganya Allah berkat di dalam sulbi Adam ada nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada keterangan dalam kitab Saraful Anam, kenapa kok Allah perintahkan para malaikat sujud kepada Nabi Adam? Di dalam kitab itu disebutkan hakikatnya malaikat itu sujud kepada nurnya Nabi Muhammad yang ada di sulbi Adam. Malaikat sujud hormat kepada Nabi Adam, perintah Allah. Pada hakikatnya malaikat sujud kepada, hormat kepada nurnya Rasulullah yang ada di sulbi Adam alaihissalam. Bukan Nabi Adam yang menjadi perwujudan nur kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika datang Nabi Nuh, seluruh alam mengira itu Nabi Nuh perwujudan nur kekasih Allah. Qila wa Nuh, qala Nuhun bihi yanju minal haraqi wa yahliku man khalafahu minal ahli wal aqari. Bukan Nabi Nuh. Nabi Nuh seorang nabi yang bihi, dengan sebab nur Nabi Muhammad, yanju minal haraq, selamat daripada tenggelam, daripada banjir, dan binasa orang-orang yang menentang Nabi Nuh alaihissalam. Di zaman Nabi Nuh terjadi tsunami yang dahsyat, wah luar biasa, banjir yang luar biasa. Tidak ada yang hidup kecuali yang ikut perahunya Nabi Nuh. Itu Nabi Nuh selamat, itu sebab di dalam sulbi Nuh ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Nabi Ibrahim, qila wa Ibrahim, qala Ibrahimu bihi taqumu hujjatu ala ubadil asnami wal kawakib. Apakah Nabi Ibrahim nur perwujudan kekasih Allah ini? Apakah Nabi Ibrahim yang akan menjadi kekasih Allah, paling mulia makhluknya Allah? Ternyata bukan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim seorang nabi yang mana beliau
adalah bisa debat, menang hujahnya melawan para penyembah patung-patung dan bintang-bintang. Nabi Ibrahim itu seorang nabi yang pintar debat, masih muda tapi luar biasa. Itu berhala beliau hancurkan. Ternyata nggak terima ini kaumnya. Siapa yang hancurkan? Ibrahim. Ada satu berhala yang nggak dihancurkan. Kemudian Nabi Ibrahim diinterogasi. Ibrahim, kamu yang mengerjakan ini, kamu yang melakukan ini. Kalau Ibrahim nggak usah tanya, tanya patung ini yang gede, Tuhan kamu yang gede ini. Tanyakan siapa yang hancurkan. Kalau memang bisa ngomong, ya jelas patung nggak bisa ngomong. Mereka kalah debat sudah, nggak terima. Nabi Ibrahim akhirnya dibakar, selamat daripada api Namrud. Itu berkat di dalam sulbi Ibrahim ada nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan Nabi Ibrahim. Qila huwa Musa. Ketika datang Nabi Musa, apakah Nabi Musa yang menjadi perwujudan nur kekasih Allah? Maka qala Musa akhuhu walakin hada habibun wa Musa kalimun wa mukhatib. Bukan Nabi Musa. Nabi Musa adalah akhu, saudara sesama Nabi. Saudara sesama Nabi, sama-sama Nabi. Tapi Nabi Musa adalah kalimullah. Ini adalah habibullah, bukan kalimullah. Nabi Musa kalimullah, Nabi yang bermukalamah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ini adalah habibullah, menjadi kekasih Allah, bukan Nabi Musa alaihissalam. Kemudian ketika datang Nabi Isa, qila huwa Isa. Qala Isa yubashshiru bihi wa huwa baina yaday nubuwwatihi kal hajib. Apakah Nabi Isa yang akan menjadi perwujudan kekasih Allah? Ternyata bukan Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa adalah seorang nabi yang akan memberikan kabar gembira kepada umat dengan wujudnya Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya orang kalau betul-betul iman dengan Nabi Musa, dengan Nabi Isa, maka akan iman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang percaya Injilnya Isa yang asli akan percaya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan iman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bukan Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Mereka masih bertanya, "Qila faman hadzal habib?" Qila faman hadzal habibul karimul ladzi albasahu latal waqar wa tawajjahtu bi tijal mahabbati wal iftikhar. Siapa ini yang akan menjadi kekasih Allah? Di siapa? Bukan semuanya itu, bukan. Siapa itu? Maka ketika Nabi Muhammad berpindah nurnya dari sulbi ke sulbi, dan Nabi Muhammad perpindahan nurnya, cahaya Nabi Muhammad dari sulbi ke sulbi, semuanya adalah orang-orang mulia. Rahim yang disinggah itu Nabi Muhammad, rahim perempuan yang mulia. Tidak pernah mengalami perzinahan, tidak pernah mengalami kekufuran dan kefasikan. Makanya nggak betul kalau ada orang mengatakan orang tua Nabi masuk neraka. Ini orang yang kurang ajar. Mana mungkin sosok manusia yang disinggahi nur Nabi Muhammad masuk nerakanya Allah. Ini menyakiti hati Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berpindah dari sulbi ke sulbi, rahim ke rahim, sampai akhirnya ke sulbi Abdullah bin Abdul Muttalib, ayah Nabi Muhammad. Ini Syed Abdullah ini seorang pemuda yang ganteng luar biasa, menjadi rebutan perempuan di zamannya. Kemudian ditakdirkan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, Syed Abdullah menikah dengan Sayyidah Aminah, perempuan yang afifah, zakiyah, thahirah, perempuan yang suci, perempuan yang mulia.
menikah dengan Sayyidah Aminah, kemudian berpindahlah nur Nabi Muhammad dari sulbi Abdullah ke rahim Siti Aminah radhiyallahu anha. Kemudian ketika sudah 9 bulan, maka menjelang lahirnya Rasulullah SAW, sebelum subuh, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengumandangkan bahwa sudah hampir waktunya kelahiran manusia yang ditunggu-tunggu, yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum subuh apa yang terjadi? Fahtazal arsyu qaraban wasibsara wasjadal kursi wahibatan wa amtalati samawati anwara wa dhajatil malaikatu tahlilan wa tamjidan wastighfara. Arus goncang, langit menjadi terang benderang, malaikat bergemuruh membaca tahlil, membaca tahmid, menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka sebelum subuh lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka setelah Nabi lahir, semuanya bergembira, semuanya senang, kecuali makhluk yang namanya iblis. Iblis nggak senang. Kenapa? Karena ketika Nabi lahir, kesirikan sirna, patung yang disembah hancur, api yang disembah padam, padahal nggak pernah padam ribuan tahun. Maka semuanya senang. Yang nggak senang iblis. Dan kita alhamdulillah menjadi orang yang beriman, maka pantas kita semuanya senang. Maka mudah-mudahan barokah daripada bulan Maulid ini, insyaallah kita semakin cinta dengan Nabi Muhammad, semakin merindukan Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat syafaat Nabi Muhammad, berkumpul dengan Nabi Muhammad. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.